and it's a ongoing thing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, Mbak mau nanya, Nanya apa? kenapa sih orang Islam harus diwajibkan untuk sholat? Orang Islam diwajibkan untuk sholat. Jadi sholat itu satu kata tapi mempunyai banyak makna. Di antaranya di dalam Al-Quran juga sudah jelas berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim wa aqimis shalah innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Maka dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Jadi mencegah perbuatan keji dan munkar itu adalah orang yang suka sholat, insya Allah dia akan terlatih untuk tidak berbuat kejahatan atau tidak berbuat kemaksiatan atau tidak berbuat keji yang lainnya. Keji itu seperti berbuat kriminal atau kejahatan. Kemudian kata lain dari sholat adalah sholat termasuk tiangnya agama, khususnya agama Islam. Kemudian kata lain, sholat adalah salah satu penghapus dosa-dosa kecil atau penghapus dosa maksiat kecil seperti menggibah contohnya itu. Kemudian berkata kotor, maka dengan sholat insya Allah dosanya akan dimaafkan atau diampuni. Kemudian selanjutnya, sholat adalah termasuk salah satu rukun Islam. Yang kedua yaitu syahadat dan sholat. Kemudian sholat adalah orang yang sholat juga bisa celaka. Mengapa disebut bisa celaka? Yaitu orang yang sholat bisa celaka karena orang yang lalai dari sholatnya, seperti ketika waktu adzan kemudian dia tidak ada kegiatan apapun atau tidak ada halangan apapun, kemudian dia sengaja menunda waktu sholat atau bahkan meninggalkan waktu sholat dengan sengaja, maka itu termasuk orang yang celaka. Kemudian yang dimaksud dengan celaka bagi orang yang sholat seperti pada surat Al-Ma'un pada Al-Quran yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim fawailul lil musallin alladzina hum 'an sholatihim sahun. Maka celakalah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Mungkin itu pengertian dari sholat. Yang lainnya ada lagi? Ada. Mengapa kita harus bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW? Jadi untuk orang Islam atau umatnya Nabi Muhammad SAW itu diwajibkan untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad, karena sebagaimana Allah berfirman pada Al-Quran yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kata Allah, sesungguhnya Allah dan para malaikat bersalawat kepada Nabi. Yang dimaksud dengan Nabi ini adalah Nabi Muhammad SAW. Kemudian, hai orang-orang yang beriman, maka bersalawatlah kamu semua kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi makna dari salawat itu adalah memberikan pujian. Kenapa Allah dan malaikat memberikan pujian kepada Nabi Muhammad? Karena Nabi Muhammad adalah satu-satunya manusia yang akhlaknya dan sifatnya itu paling mulia. Maka Nabi Muhammad SAW itu diberi gelar Al-Amin. Al-Amin itu adalah artinya yang dapat dipercaya. Maka Nabi Muhammad SAW itu semasa hidupnya beliau tidak pernah berkata bohong sedikit pun. Maka diberikan gelar Al-Amin. Bahkan juga diberikan gelar As-Siddiq. As-Siddiq itu yang selalu benar. Mungkin ada lagi? Ada. Pak, apa sih hukumnya bermain game? Nah ini nih bermain game ini. Apalagi di zaman sekarang kan banyak orang, hampir sekitar 99 atau 90% banyak yang bermain game.
Jadi hukum bermain game ini bisa jadi dua hukumnya. Satu boleh, kedua haram. Kenapa boleh? Ya karena diperbolehkan bermain game itu kecuali dia tahu batas waktunya, kapan main game, kapan beristirahat, kapan belajar, kapan sholat, kapan bekerja bagi yang sudah kerja, kapan yang sekolah bagi yang bagi sekolah, kemudian kapan belajar, kemudian istirahat, maka itu diperbolehkan, tapi jangan terlalu melewati batas waktu. Kemudian yang kedua, kenapa disebut haram? Nah, karena game itu ketika hanya iseng-iseng kemudian melakukan perjudian atau taruhan, itu yang disebut dengan haram dan dilarang oleh agama. Kemudian selain untuk melakukan perjudian, kemudian itu melewati batas waktu, seperti tidak tidak tahu waktu, kapannya waktu sholat dia terus main game, kapannya dia belajar terus main game juga, dia tidak tahu waktu yang diharamkan. Mungkin itu aja. Ada lagi? Ada. Tugas anak kepada orang tua apa saja, Pak? Tugas anak kepada orang tua adalah di dalam Al-Quran juga ada, maka anak itu kepada orang tua itu harusnya berkata dengan baik dan tidak membentak kepada orang tua, berkata lemah lembut, bersikap lemah lembut. Maka anak itu tidak boleh berkata kasar, apalagi membentak pada orang tua. Jangankan membentak atau berkata kasar, mengucapkan kata ah saja itu tidak dibolehkan karena itu sudah termasuk dosa. Kata ah itu maksudnya? Jadi kata ah itu adalah simbol bahwa anak itu tidak mau menuruti perintah orang tua. Contohnya seperti seorang orang tua atau seorang ibu ketika dia ingin memasak sesuatu, kemudian dia kekurangan gula, maka dia minta tolong kepada anaknya, nak tolong sih beliin ibu gula di warung. Kemudian kata anaknya, ah nanti mah. Nah dari kata ah saja itu sudah termasuk dosa kepada anak. Maka tidak dibolehkan untuk berkata ah, kalau bisa baik mah atau iya mah, berkata yang lemah lembut, sopan, baik, dan tidak berkata kasar kepada orang tua. Mungkin ada lagi? Ada. Pak, kenapa sih Nabi Adam alaihi salam kan iya, alaihi salam diusir dari surga? Jadi Nabi Adam kenapa diusir dari surga? Jadi awalnya itu Nabi Adam sudah diberikan larangan oleh Allah untuk tidak melakukan sesuatu. Jadi ada yang mengatakan di situ Allah melarang Nabi Adam alaihissalam itu memakan yang bernama buah khuldi. Nah, jadi buah khuldi itu yang dilarang oleh Allah untuk dimakan. Dari situ ada jin yang tidak suka kepada Nabi Adam. Kemudian Allah memerintahkan kepada jin tersebut untuk bersujud kepada Nabi Adam. Jadi makna dari bersujud kepada Nabi Adam itu adalah untuk mengikuti perintah Nabi Adam. Tapi jin tersebut tidak mau mengikuti perintah dari Allah. Maka kenapa jin tidak mau? Karena jin itu sifatnya sombong. Kenapa sombong? Kata jin, dia berkata seperti ini, sesungguhnya saya ini terbuat dari api, sedangkan Nabi Adam ini terbuat dari tanah. Mengapa saya harus bersujud kepada Nabi Adam yang terbuat dari tanah? Seperti di Al-Quran yang berbunyi, fa'idh kunna lil malaikatis judu li Adam fasajadu illa iblis. Maka Allah memerintahkan kepada jin untuk bersujud kepada Nabi Adam, maka jin tersebut tidak mau untuk bersujud atau mengikuti perintah Nabi Adam. Maka dari situ jin mempunyai sifat dendam pada Nabi Adam. Dia ingin melakukan berbagai cara bagaimana Nabi Adam ini diusir dari surga. Kemudian dengan cara membisikkan kepada Nabi Adam alaihissalam melakukan melanggar perintah dari Allah.
Kemudian Nabi Adam masih kuat. Kemudian ada yang mengatakan juga jin itu menggoda lewat istrinya Nabi Adam. Nah, ketika lewat istri Adam, ketika istrinya Nabi Adam alaihissalam meminta sesuatu kepada suaminya, kepada Nabi Adam alaihissalam untuk mengambil, maka itu diturutilah oleh Nabi Adam alaihissalam mengambil buah khuldi. Maka dari situ diusirlah oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga. Jadi suami istri antara Nabi Adam alaihissalam dan juga Siti Hawa yang istrinya Nabi Adam bernama Siti Hawa alaihissalam. Kemudian setelah diusir dari surga, maka Allah juga mengusir kepada mengusir jin dari surga. Maka jin tersebut protes kepada Allah, ya Allah, saya akan terima jika engkau mengusir aku dari surga, tapi dengan satu syarat, kata jin tersebut. Kemudian kata jin tersebut, saya akan menggoda anak cucu Nabi Adam sampai hari kiamat, baik itu dari depan manusia atau belakang, atau dari atas atau dari bawah, atau dari samping kanan atau samping kiri. Maka jin tersebut menggoda manusia, selalu menggoda manusia. Nah, dari situ Allah pun menyetujui permintaan jin tersebut. Maka jin tersebut diusir juga dari surga. Maka kenapa kita ada di dunia, ya karena itu anak cucu kita amat, karena Nabi Adam alaihissalam sudah ada di dunia. Jadi Nabi Adam alaihissalam aja melakukan satu kesalahan aja sudah diusir dari surga, apalagi kita banyak yang kesalahan. Maka kenapa di situ ada sholat, ada berdoa, berzikir, maka itu kita tidak henti-hentinya untuk memohon pertolongan kepada Allah dan mengharapkan syafaatnya Nabi Muhammad SAW. Ada lagi yang mau ditanyakan? Itu aja. Tidak ada lagi? Tidak. Mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Semoga bermanfaat. Nah, itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. If I love this tragedy